Pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling bersih dalam masa 50 tahun menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Islam Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Selamat datang pemirsa, kembali lagi di Mata Rea. Kali ini kami akan membahas salah satu periode krusial sejarah politik Indonesia, yaitu Kabinet Juanda pada tahun 1957 hingga 1959. Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai pergolakan. Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sementara oleh para elit politik ditafsirkan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional tidak secara langsung mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, di kalangan militer terjadi pengelompokan berdasarkan kekuatan politik yang mendominasi parlemen. Kita akan bahas tuntas bersama di edisi Mata Rea sesaat lagi. Namun sebelum itu, mari kita sambut sumber-sumber narasumber dari tim Histor. Kepada tim Histor dipersilahkan. Yeay! Nah, sebelum kita mulai nih pembahasan kita yang pastinya seru banget, yang pastinya serius banget, yang penuh dengan pokoknya gitu deh. Nah, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadif Ibnu Hafiz sebagai ketua dari tim pakar sejarah Indonesia. Saya Dava Rizky Mutakin sebagai pakar ilmu politik di tim Histor. Nama saya Irsyad Jafir Pramana sebagai pakar politik. Saya Kisha Naura Nadifa sebagai pakar filosofi. Nah, langsung saja nggak sih kita mulai ke pembahasannya? Menurut pemahaman kita, kalau kabinet Juanda ini merupakan kabinet unik karena dipimpin oleh Insinyur Juanda Kartawijaya yang notabene itu non-partai. Nah, sebuah langkah ini merupakan langkah pertama atau langkah awal Presiden Soekarno untuk menetralisasikan atau menyamaratakan krisis politik saat itu. Bener gak sih? Oke. Jadi gini, Mbak Rea. Pada zaman itu, jadi kan Indonesia kan mengadopsi sistem demokrasi liberal ya, atau demokrasi parlementer. Nah, karena kondisinya yang tidak stabil, Presiden Soekarno tuh mencetuskan sebuah ide yang cemerlang. Gimana kalau kita naruh orang non-partai menjadi Perdana Menteri? Nah, dari situlah terciptalah Kabinet Juanda, karena Insinyur Juanda menjadi Perdana Menteri pada saat itu. Nah, kebetulan sekali Insinyur Juanda ini juga menjabat merangkap sebagai Menteri Pertahanan Indonesia juga pada saat itu. Nah, walaupun tugasnya banyak, dia itu tetap dibantu sama menteri-menteri lainnya. Wakilnya salah satunya ada Idam Holik, ada Hardi, sama ada juga S. Loemena. Nah, jadi emang tujuannya itu untuk membantu dan menstabilkan kondisi ekonomi dan politik Indonesia pada saat itu. Nah, kita juga melihat nih ada nama-nama besar seperti Subadrio yang dimana dia tuh menteri luar negeri ya. Terus juga ada Sanusi Harjadinata yang dimana dia tuh menteri dalam negeri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun dipimpin oleh figur non-partai, tetapi kabinet ini tuh masih diisi oleh tokoh-tokoh profesional yang juga berpengalaman gitu. Tapi nih ya, bagaimana sih komposisi pemimpin yang unik ini yang kemudian berhasil menelurkan kebijakan fundamental yang terutama paling monumental dan bikin kita terpental-pental di Deklarasi Juanda. Kepada Mas Nadif, kabinet ini kan dikenal dipimpin oleh Insinyur Juanda kan, yang dimana dia tuh non-partai. Tetapi untuk menjalankan tugasnya, kabinet ini tuh harus yang namanya membutuhkan politik yang solid dan parlementer.
parlemen. Nah, gimana sih caranya kabinet ini tetap berjalan walaupun pemimpinnya itu non-partai? Tadi seperti yang Mbak Ria bilang, kalau Bapak Juanda ini dia tuh orang yang independen, atau dalam artian beliau itu adalah orang yang non-partai kan. Betul sekali. Tapi di sisi lain, kabinetnya ini justru mendapat dukungan penuh dari koalisi-koalisi besar. Kita bisa lihat dari banyaknya partai yang mendukung kabinet-kabinet dari Bapak Juanda ini. Contohnya seperti PSII, ada IKSI, terus ada PKI, nah Partai Kristen Indonesia. Ada juga Nahdlatul Ulama atau NU, ada Masyumi, terus ada BTI juga dari sektor pertanian. Nah, jadi walaupun Bapak Juanda ini dia terkenal orang yang non partai, tapi kabinet-kabinetnya justru mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai besar di Indonesia, seperti itu. Cuman seingat saya nih, Juanda itu kan ditunjuk sebagai Perdana Menteri di momen-momen yang krusial. Nah, apa sih sebenarnya fokus utama si kabinet Juanda ini dalam mencapai karyanya itu sendiri? Jadi kabinet Juanda ini mencoba menerapkan yang namanya pancakarya atau 5 program kerja yang diprioritaskan. Jadi fungsi 5 program kerja ini dia itu buat memperbaiki fundamental yang ada di Indonesia, seperti itu. Menarik juga ya ternyata. Terus juga ada 2 program awal fokus pada stabilitas politik domestik, yang dimana ada membentuk Dewan Nasional dan juga ada menormalisasikan keadaan Republik Indonesia. Yang itu artinya mereka tuh emang pengen memprioritaskan penyatuan kembali kekuatan bangsa gitu ya. Ya, jadi stabilitas dalam negeri ini adalah kunci. Jadi berdasarkan data yang saya miliki itu ada beberapa poin krusial yang dimiliki sama kabinet Juanda ini. Yang pertama itu buat melancarkan pelaksanaan pembatalan hasil konferensi meja bundar. Dan tentu saja ada tekad kuat untuk memperjuangkan pengembalian Irian Barat, yang dimana pada saat itu Irian Barat itu tengah ada kerusuhan yang brutal seperti itu. Dan juga ditambah dengan upaya buat mempercepat proses pembangunan. Terlihat jelas kabinet Juanda ini ingin menuntaskan warisan masalah kolonial sambil meletakkan dasar bagi kemajuan ekonomi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Nadif dan juga Mas Dava atas pencerahannya. Boleh tepuk tangan dulu dong kita semua. Yeay. Nah, di sini kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kita setelah ikan tadi dengan pembahasan pakar ekonomi yang disohorkan oleh Haji Irsyad Javier Pramana. Nah, kepada Mas Irsyad, di sini kan kabinet ini bekerja di bawah tekanan politik dan ekonomi, benar bukan? Nah, namun mereka berhasil ternyata menorehkan sederet prestasi fundamental. Nah, menurut dari Mas Javier itu sendiri, mana sih yang Mas anggap paling krusial dari kabinet Juanda ini? Kalau menurut saya ini ada 2 pilar utama secara domestik ini. Mereka ini berhasil meredam krisis yang ada di Indonesia, yaitu dengan menumpas pemberontakan PRRI atau Permesta pakai bantuan TNI. Selain itu juga mereka juga berhasil ngebangun musyawarah nasional pertama untuk ngebahas pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Itu kan tentang stabilitas politik ya. Tapi secara strategis dan konstitusional itu ada 2 hal yang monumental nih, yaitu pembentukan Dewan Nasional pada tahun 1957 yang bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah demi menumbuhkan ekonomi rakyat. Nah, tentunya ini saja termasuk ke dalam deklarasi Juanda. Menurut data saya, deklarasi Juanda pada 13 Desember ini adalah prestasi terbesar bagi mereka, karena ini mengubah peta dunia di mata Indonesia. Itu adalah langkah berani yang memperluas dan menyatakan seluruh perairan di antara pulau-pulau, menjaga kedaulatan Indonesia yang diperkuat dengan Perpu tahun 1960. Tapi bukan cuma itu aja, di sektor ekonomi juga ada. Mereka berhasil nunjukin hasil nyata dengan ningkatin produksi gula dan padi, yang dimana itu menjadi
fokus kalau dia itu bukan hanya di politik tapi juga kesejahteraan rakyatnya. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan kepada Mas Javier. Nah, pemirsa, Kabinet Juanda ini memang mencetak prestasi, tapi mereka juga menanggung kegagalan. Seperti yang kita ketahui, kalau ada keberhasilan pasti ada kegagalan. Benar bukan? Nah, kegagalan utama dari Kabinet Juanda ini adalah konstituante yang tak kunjung berhasil menyusun undang-undang dasar yang baru. Nah, kenapa bisa proses sepenting ini malah menemui jalan buntu gitu, malah nggak ada titik terangnya, malah tidak ada jalan tengahnya gitu. Kenapa ya bisa seperti itu, Mbak Keisha? Nah, dari kegagalan utama nyusun undang-undang dasar baru, ini memiliki proses yang sangat kompleks, yaitu bukan hanya masalah teknis, tapi cerminan kondisi politik yang sangat tidak stabil saat itu. Seluruh proses diganggu oleh gerakan-gerakan yang mengancam ketertiban dan keamanan Indonesia di berbagai daerah. Ternyata kabinet ini memiliki tekanan dari luar yang sangat besar, gitu ya. Nah, tapi kan ada juga nih masalah yang datang dari konstituante itu sendiri. Nah, menurut Mbak Keisha itu gimana tuh? Karena apa dia bisa menjadi permasalahan dari konstituantenya itu sendiri? Faktor terbesarnya adalah sikap mementingkan golongan atau partai politik di dalam konstituante, yaitu mementingkan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan nasional untuk memiliki konstitusi yang permanen, yang menciptakan kebuntuan tak terpecahkan. Nah, lantas bagaimana Kabinet Juanda dan juga Presiden Soekarno menyikapi kegagalan konstituante ini, dan bagaimana nih peristiwa ini terjadi menjadi titik balik yang tadinya demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin? Ya, dari Kabinet Juanda tersendiri atau Kabinet Karya resmi berakhir pada 5 Juli 1959 yang ditandai dengan dekret Presiden dari Soekarno. Tekanan dari politik, daerah, dan ekonomi ini akhirnya menjadi pembenaran bagi Presiden Soekarno untuk mengambil langkah drastis. Dengan jatuhnya kabinet ini, era demokrasi liberal yang berakhir dan Indonesia memasuki demokrasi terpimpin. Tapi mengapa dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 ini dianggap sebagai solusi gitu loh? Dan bagaimana langkah-langkah radikal ini mengubah seluruh tekanan atau tatanan politik Indonesia? Ya, langkah-langkahnya yaitu memiliki 3 poin kunci yang secara fundamental merubah arah negara. Yang pertama, pembubaran konstituante yang gagal menyusun UUD baru. Yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, jadi di sini adalah pukulan telak terhadap sistem parlementer yang selama ini berjalan dengan memberlakukan kembali UUD 1945, jabatan Perdana Menteri dan Kabinet Juanda otomatis berakhir. Mengapa dekret ini dianggap sebagai solusi? Apakah langkah ini murni didorong oleh buntuan politik atau ada motif lain untuk memperkuat kekuasaan gitu? Menurut saya begini, Mbak Rea. Jadi dekret ini itu didorong oleh frustasi akut terhadap dekret sebelumnya, sistem multipartai, yang dimana itu menunjukkan ketidakstabilan kabinet. Dan menurut data saya ini ada lagi, yaitu kebutuhan konstituante. Jadi Presiden Soekarno ini punya argumen kalau misalnya pemerintahan liberal ini atau yang biasa disebut pemerintahan barat ini nggak cocok nih sama pribadi bangsa Indonesia. Jadi dekret ini merupakan jalan keluar bagi bangsa Indonesia dan sekaligus untuk memimpin sesuai konsep Asakom dan Manipal Usdek. Nah, tapi gini, kira-kira apa dampak jangka panjang dari dekret 5 Juli tahun 1959 ini terhadap struktur politik dan pembangunan Indonesia, terutama di era setelah jatuhnya Kabinet Juanda? Kira-kira apa tuh yang bisa dikembangkan atau dampaknya? Jadi menurut saya gini ya, Mbak Rea, setelah dekret
presiden itu dikeluarkan, kan kabinet Juanda otomatis jatuhkan dan Juanda tidak punya jabatan Perdana Menteri lagi. Nah, setelah itu kekuasaan eksekutif pemerintah itu dipindahkan sepenuhnya langsung ke Presiden Soekarno. Nah, si Soekarno ini sekarang bebas mau ngapain aja, dia mau bikin ini kayak mau bikin ini tuh kayak tidak perlu berkonsultasi dengan parlemen lagi. Jadi menurut saya ini tuh sebenarnya berdampak buruk ya ke masa depannya. Soalnya di masa depan dia ini bakal membuat kebijakan-kebijakan otoriter sehingga Indonesia itu bakal lama-lama berpindah dari orde lama menjadi orde baru. Nantinya yang akan dimanfaatkan oleh Soeharto dan kroni-kroninya, begitu. Baik, nggak terasa ternyata udah di ujung acara ya ternyata. Nah, diskusi ini tuh benar-benar memberikan pencerahan banget nih bagi pemirsa dan juga bagi kita. Panas banget. Iya, emang panas banget ya cuacanya juga di sini. Kita juga belum makan ya kan? Aduh, lapar ini juga. Aduh. Oke, terima kasih kepada tim Histor atas pencerahannya, atas bimbingannya kepada kita semua, telah membedah akhir dari kabinet Juanda dan lahirnya era demokrasi terpimpin. Untuk apresiasi kita tepuk tangan dulu nggak sih ke kita semua? Baik pemirsa, itulah rangkuman sejarah yang mengubah haluan bangsa. Maka berakhirlah episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Matarea. Dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya.